Kita ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang meditasi. Episode kali ini kita akan berdiskusi tentang apakah meditasi bisa membangun kecerdasan? Apakah meditasi bisa mencerdaskan kita? Saya jawab bisa. Kita akan lebih cerdas karena meditasi. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Jadi begini, fisik kita dilengkapi dengan simpul-simpul saraf yang berpotensi untuk memblow up energi terkait berbagai kepentingan, tentu bersesuaian dengan tempat dan fungsinya. Simpul saraf pikiran ada di kening kita di sini, akal ada di sini. Jadi kecerdasan ada di kepala kita. Selain ada di rasa, di perasaan. Jadi fokus kita akan kita arahkan ke pusat pikiran kita di sini. Jadi meditasinya seperti biasa, meditasi yang kita lakukan, mulanya kita coba mengendalikan pikiran, kemudian berdoa. Setelah berdoa, fokus pada zikirnya atau mantranya atau apapun. Nah, terkait dengan meditasi untuk kecerdasan, fokus yang akan kita lakukan ada pada kening kita di sini. Kita akan lihat bagaimana efeknya setelah kita melakukan meditasi dengan cara itu. Setelah kita masuk ke zikir atau mantra, yang selalu saran saya, terutama bagi pemula, gunakan suara yang dapat didengar oleh telinga. Tapi kalau yang sudah biasa, tidak menggunakan itu nggak apa-apa. Tapi saran saya untuk pemula itu lakukan. Minta supaya saya diberi pengetahuan agar lebih mengerti tentang fokus dia. Tentang apa? Fokus tentang itu. Nah, setelah kita masuk setelah kontemplasi, kita fokus ke kening kita. Kita fokus ini, nanti kita bisa rasakan ada gerakan-gerakan di sana. Gerakan-gerakan itu akan membangun sebuah sistem yang berikutnya akal akan terbangun, pikiran akan terbangun, semua akan terbangun untuk merespon doa-doa kita tadi itu, dan seluruh sel juga begitu. Jadi setelah itu terbangun, maka kita gampang mengakses data untuk sesuatu yang kita inginkan, dan gampang kita mengingat sesuatu yang kita harus ingat. Awal mulanya memang susah untuk masuk ke fokus di situ karena memang agak rumit sih. Karena itu soal kecerdasan sangat terkait dengan seluruh aspek indera spiritual. Tapi yang perlu kita bangkitkan sebetulnya akal itu dan pikiran itu. Jadi kita akan bangkitkan dia supaya dia bisa lebih kuat untuk mengingat dan lebih kuat untuk menyimpan data dan kuat juga untuk mengambil data. Nah, tentu tugas akal di sini. Makanya di sini juga tergantung, nanti akan terjadi denyut ketika melakukan meditasi itu. Jadi bayangkan apa yang mau kita gali terkait dengan pengetahuan tentang kecerdasan. Kalau itu menjadi fokus kita saat ini. Gitu. Tapi ketika tidak, ya kita minta supaya kecerdasan itu, karena kecerdasan penting untuk memudahkan kita. Kalau kita cerdas, mudah semuanya dilakukan. Cerdas itu apa? Saya belum mendapat informasi yang spesifik tentang apa itu cerdas. Tapi saya selalu menyebut cerdas itu cerdik yang berdasar gitu. Jadi dia punya dasar, dia belajar, latihan, exercise gitu. Tapi tetap aja dengan meditasi kecerdasan itu
lebih dibandingkan hanya berlatih dan belajar. Jadi hal ini memang kayaknya kok bagaimana gitu ya, kok kecerdasan bisa dengan meditasi gitu. Karena memang meditasi membuat orang jadi cerdas. Karena apa? Dia mengerti. Tujuan utama meditasi kan mengerti. Ketika kita mengerti semuanya jadi mudah. Nah itulah namanya cerdas, barangkali begitu. Jadi fokus ke itu, ke hening, terus lakukan. Nggak usah pikirin kecerdasannya apa setelah itu gitu. Tapi awalnya boleh kita bayangkan, boleh kita membayangkan apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan terkait dengan kecerdasan ini gitu. Apakah karena mau ujian atau mau apa. Tapi cerdas itu emang enak gitu. Semua jadi gampang. Nah, bagaimana efek yang terjadi pada spirit, indera spirit ketika kita meditasi cerdas itu gitu. Nah, ketika kita fokus pada apa kita, pikiran akan terbuka kesadarannya. Terbuka kesadaran pikiran. Dari kesadaran fisik yang hanya kepentingan duniawi, fight untuk duniawi, dia akan lebih terbuka. Nah, kita terbuka kesadarannya, maka dia akan terhubung ke maha ilmu dan maha pengetahuan itu. Terhubung ke sana. Nah, kalau sudah terhubung, terkoneksi, sama aja kita terhubung dengan data-data yang ada di kepustakaan gitu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, hanya melihat sedikit kita sudah bisa gitu. Lebih mudah belajar gitu, kira-kira gitu. Jadi karena kesadaran pikiran meningkat dari kesadaran hanya fisik menjadi kesadaran jiwa, dia terhubung dengan sumber data. Terhubung dengan sumber data. Kalau terhubung dengan sumber data, banyak hal yang bisa kita mengerti. Terhubung juga dengan sang pendamping dan pembimbing yang tentu punya pengalaman. Nah, ketika kita selalu melakukan ini, terus akhirnya gampang sekali mendapat sesuatu informasi terkait dengan apa yang mau kita lakukan. Karena pembimbing itu bisa bertukar-tukar dia gitu. Misalnya gini, kita butuh pengetahuan tentang tentang bertani gitu. Pendamping pembimbing kita kayak yang saat ini bukan petani atau bukan pernah menjadi petani yang hebat gitu. Nanti hadir di petani yang hebat gitu. Maka yang terjadi pada keseharian seolah-olah kita ada yang bisikin tuh, ini begini. Walau kita harus mendapat informasi secara fisik. Tapi kita lebih mengerti dari sekedar hanya kita mendapatkan informasi itu. Jadi selalu lakukan. Kalau perlu diberi nama itu. Pusat energi yang di sini itu dan akal yang di sini diberi nama. Jadi ketika indikasi kita cerdas itu apa? Kita berpikir itu kalau berpikir lama nggak mudah. Biasanya kalau kita berpikir lama, berpikir keras itu di sini akan tegang, dan kita mudah stres lah. Tapi ketika kita selalu meditasi terkait dengan kecerdasan ini, ya seberat apapun kita berpikir biasanya nggak stres. Tidak terjadi ketegangan pada otot yang di sini. Nah, ketegangan itu yang terus-menerus itu yang bisa menyebabkan jadi kita penyakit. Susah diredakan tegangan-tegangan itu menjadi penyakit. Jadi dengan kita minta kecerdasan sebetulnya banyak hal yang kita dapat, yaitu kita lebih sehat, kita lebih cerdas, kita lebih mampu untuk menerima sesuatu atau pelajaran-pelajaran dengan lebih cepat dan dia bisa tersimpan lebih lama. Daya ingat kita lebih kuat. Jadi lakukan sama dengan yang lain, meditasi yang lain. Ya kalau bagi pemula, lafazkan zikirnya hingga terdengar oleh telinga. Sehingga semua merespon. Apakah nanti setelah kita melakukan itu dalam perjalanannya berikutnya kita tidak bersuara lagi, itu persoalan yang berbeda. Jadi lakukan terus. Berlatih. Insya Allah kita akan menjadi lebih cerdas. Sehingga memudahkan segala urusan kita terkait apa yang harus kita lakukan. Saya pikir sampai sini saudara-saudaraku, tetap sehat dan bahagia. Sampai ketemu besok dengan
pengalaman yang berbeda. Ayo meditasi.